Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gusti Putra Oktaviani dari Angkatan 12, Kelompok 1, NDH 2. Mohon izin, dalam kesempatan ini saya akan menyampaikan presentasi mengenai analisis isu berdasarkan tupoksi bidang terampil. Mohon izin untuk menyampaikan presentasi ini. Pada slide pertama, tupoksi jabatan fungsional bidang terampil. Peraturan Menteri Perdayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi tentang Jabatan Fungsional Bidang Terampil Nomor 36 Tahun 2019. Adanya tugas jabatan fungsional bidan yaitu melakukan kegiatan kebidanan yang meliputi persiapan, pelaksanaan, dan pengelolaan pelayanan kebidanan. Adanya uraian kegiatan tugas jabatan fungsional bidan kategori keterampilan sesuai jenjang jabatan ditetapkan dalam butir kegiatan sebagai berikut. 1. Melakukan pengkajian pada ibu hamil fisiologis. 2. Pemeriksaan laboratorium sederhana. 3. Merencanakan asuhan kebidanan kasus fisiologis sesuai kesimpulan. 4. Memfasilitasi informed choice dan informed consent. 5. Melakukan tindakan pencegahan infeksi. 6. Memberikan nutrisi, dehidrasi, oksigenasi, dan personal hygiene. 7. Memberikan vitamin atau suplemen. 8. Melaksanakan kelas ibu hamil. 9. Memberikan KIE tentang kesehatan ibu. 10. Melakukan asuhan kelas 1 persalinan fisiologis. 11. Asuhan kala 2. 12. Asuhan kala 3. 13. Asuhan kala 4. 14. Pengkajian ibu nifas. 15. Asuhan nifas 6 jam sampai hari ketiga. 16. Asuhan nifas hari keempat sampai 28. 17. Asuhan nifas dari hari ke-29 sampai 42. 18. Asuhan gangguan psikologis ringan dengan pendampingan. 19. Memfasilitasi IMD. 20. Asuhan bayi baru lahir normal. 21. Penanganan awal BBLR. 22. KIE kesehatan anak. 23. Pelayanan KB oral dan kondom. 24. KIE kesehatan reproduksi dan KB. 25. Promosi pola hidup sehat remaja. 26. Pendapatan sasaran WUS PUS ibu hamil, nifas, menyusui bayi dan balita. 27. Tabulasi sasaran. 28. Mengikuti SMD atau MMD. 29. Pelayanan di Posyandu atau Pospindu atau Kampung KB. Dan 30. Pemberian imunisasi rutin pada anak sekolah dengan program pemerintah. Kemudian, adanya identifikasi masalah sesuai tupoksi. Berdasarkan tupoksi ini ditemukan masalah di lapangan. Yang pertama, pengkajian ibu hamil fisiologis dengan permasalahan kurangnya minat atau kepedulian ibu hamil untuk pemeriksaan K1. Yang kedua, pemberian vitamin atau suplemen dengan permasalahan edukasi kesehatan tablet tambah darah belum optimal. Yang ketiga, promosi pola hidup sehat remaja dengan permasalahan edukasi kesehatan remaja sekolah masih kurang. Yang keempat, pelayanan kebidanan di Posyandu, Pospindu, dan Kampung KB dengan permasalahan partisipasi masyarakat ke Posyandu belum optimal. Dan yang kelima, imunisasi rutin anak sekolah dengan permasalahan partisipasi orang tua dalam imunisasi lengkap belum optimal. Slide ini menjelaskan bagaimana kita melakukan penilaian isu menggunakan metode APKL. APKL sendiri dari 4 kriteria. A. Untuk aktual, artinya masalahnya benar-benar terjadi sekarang. P. Untuk problematik, yaitu seberapa kompleks masalah tersebut dan butuh segera diselesaikan. K. Untuk kekhalayakan, yaitu apakah masalah ini menyangkut kepentingan banyak orang. L. Untuk layak, yaitu apakah masalah ini realistis untuk dibahas dan punya potensi solusi. Masing-masing kriteria ini nilai dari 1 sampai 5, di mana 1 artinya sangat kurang dan 5 artinya sangat besar. Dari penilaian yang kita lakukan, hasil seperti ini. Isu dengan skor tertinggi adalah belum optimalnya pendidikan kesehatan kepada ibu hamil tentang pentingnya tablet tambah darah, skornya 19. Dan ini kita tetapkan sebagai prioritas utama. Di posisi kedua, ada 2 isu dengan skor sama, yaitu kurangnya minat ibu hamil melakukan pemeriksaan K1 dan belum optimalnya partisipasi orang tua terkait imunisasi anak. Masing-masing skor 18. Posisi ketiga adalah partisipasi masyarakat ke Posyandu dengan skor 17. Dan terakhir, edukasi kesehatan pada remaja sekolah dengan skor 16. Kesimpulannya, kita akan fokus dulu pada isu prioritas karena dinilai paling aktual, paling problematik, berdampak luas dan realistis untuk ditindaklanjuti.
Setelah menentukan isu prioritas dengan metode APKL, kita lanjut menggunakan metode USG untuk menilai 3 isu teratas. USG di sini bukan alat pemeriksaan ya, tapi singkatan dari U untuk urgensi, yaitu seberapa mendesak masalah harus ditangani. S untuk seriousness, yaitu seberapa serius dampak masalah jika tidak ditangani. G untuk ground, yaitu seberapa cepat masalah berkembang atau memburuk. Skor diberikan dari 1 sampai 5, di mana 1 artinya sangat kurang mendesak dan 5 artinya sangat mendesak. Hasil menunjukkan bahwa isu belum optimalnya pendidikan kesehatan kepada ibu hamil tentang pentingnya tablet tambah darah kembali menempati posisi pertama dengan skor 14. Isu kurangnya minat dan kepedulian ibu hamil terhadap pemeriksaan K1 ada di peringkat kedua dengan skor 13, dan belum optimalnya partisipasi masyarakat ke posyandu di posisi ketiga dengan skor 12. Dengan hasil ini jelas bahwa isu pertama bukan hanya prioritas dari sisi APKL, tetapi juga paling mendesak dan serius untuk segera ditindaklanjuti. Analisis isu. Pada kali ini saya menggunakan analisis isu dengan fishbone diagram. Selanjutnya dapat kami sampaikan mengenai fishbone diagram dari isu belum optimalnya pendidikan kesehatan ibu hamil tentang pentingnya tablet tambah darah. Bisa kita lihat dari MEN. Tenaga kesehatan belum semua terlatih dalam teknik konseling yang efektif, dan tingkat kesabaran komunikasi persuasif tenaga kesehatan bervariasi. Kemudian dari environment, budaya, dan kebiasaan masyarakat yang menganggap tablet tambah darah tidak penting, dan dukungan keluarga terutama suami masih rendah. Dan selanjutnya Menhot, tidak ada standar materi dan bahasa yang disesuaikan dengan tingkat pendidikan ibu, dan edukasi jarang disertai simulasi atau contohnya. Dan yang terakhir material, media edukasi poster, leaflet kurang menarik atau kurang diperbaharui, serta tidak ada model edukasi khusus yang sederhana dan mudah dipahami, dan evaluasi keberhasilan edukasi jarang dilakukan. Data konsumsi tablet tambah darah tidak terdokumentasi dengan baik. Kemudian, masalah utama dan alternatif pemecah masalah. Yang pertama, penyusunan panduan komunikasi khusus untuk edukasi tablet tambah darah. Yang kedua, menggunakan simulasi atau contoh nyata saat penyuluhan. Yang ketiga, melibatkan keluarga, terutama suami, dalam kelas ibu hamil. Yang keempat, kampanye budaya positif terkait pentingnya tablet tambah darah di komunitas. Yang kelima, menyusun modul edukasi khusus berbasis ilustrasi dan cerita singkat. Dan yang terakhir, mencatat dan memonitor kepatuhan konsumsi tablet tambah darah secara digital atau manual. Baiklah, sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penyampaian tadi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.